Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir suratul Fatihah. Sebelumnya sudah kita bicarakan tentang penamaan tasmiyatus suratul Fatihah bi asma'in ukhra wa fadailu suratul Fatihah. Sekarang kita akan memasuki untuk membahas tentang ayatan min ayati suratil Fatihah. Jadi ayat demi ayat dari suratul Fatihah. Tapi sebelum kita membahas itu, maka kita akan berbicara terlebih dahulu. Saya sampaikan terlebih dahulu tentang dua hal ya. Yang pertama, bagaimana hukum membaca membaca Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan bagian pertama dari suratul Fatihah itu di dalam sholat. Apakah membacanya itu dengan terang, jahron, ataukah membacanya dengan sirron atau samar? Di situ ada 4 pendapat. Ya. Yang pertama adalah al-qaulul awal dhahaba al-hanafiyah wal hanabila. Jadi pendapat pertama ini disampaikan oleh Hanafiyah atau pengikut Imam Hanafi dan pengikut Imam Hambali bersama para pengikutnya. Mereka mengatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu sirron. Ya, jadi tidak dibaca jelas. Makanya kalau kalian mendengarkan barangkali tiba-tiba kok seakan-akan ayat yang pertama dibaca itu Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, itu dibacanya sirron. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, itu yang menyebutkan bahwa membaca basmalah itu sirron, harus samar, tidak jelas. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Syafi'iyah atau Imam Syafi'i beserta para pengikut Imam Syafi'i bahwa membaca basmalah di dalam sholat, ya, di dalam suratul Fatihah itu jahron, harus disampaikan secara jelas. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, itu bil jahri dengan suara yang terang. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, yaitu dari Malikiyah. Ya, beliau mengatakan karahatun istiftahul qiraati fi sholati bismillahirrahmanirrahim. Mutlaqon. Jadi beliau tidak membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholat. Jadi kalau dua yang pertama tadi adalah sirron au jahron, maka yang ketiga malah tidak sama sekali. Ya, jadi kalau sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca bismillah. Menurut Imam An-Nawawi, bahwa beliau menyampaikan al-jahr bitasmiyah qaulu aktsaril ulama minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum minal fuqaha'i wal qurra. Jadi kata Imam Nawawi, membaca basmalah dengan jelas itu adalah merupakan pendapat atau qaul mayoritas ulama, sahabat, tabi'in, fuqaha dan para al-qurra, ahlul qiraah. Ya, kalau kita jelas mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ataupun oleh Imam An-Nawawi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, para fuqaha juga berbeda pendapat apakah ya, basmalah itu bagian dari suratul Fatihah atau bukan. Ya, ada 17 pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya, yang mayoritas ulama menyebutnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah. Ya, tetapi ikhtalafa ba'dul fuqaha. Ada yang sebagian fuqaha menyebutnya itu bukan bagian dari suratul Fatihah. Sehingga ya seperti Imam dari kelompok Malikiyah tadi yang menyebut itu bukan bagian dari sehingga beliau tidak mau membaca membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat secara sirron ataupun jahron, karena ya mungkin itu
Jadi bukan bagian dari suratul Fatihah. Tetapi ada yang mengatakan itu apa ya? Al-khuruj minal ikhtilaf mustahabun. Jadi ada yang mengatakan bahwa Imam Maliki memiliki pendapat itu karena keluar dari ikhtilaf ya antara sirot dan jahron. Ya. Itu yang perlu kami sampaikan sebelumnya kepada kalian semua sebelum membahas tentang ayat-ayat di dalam suratul Fatihah. Sekarang kita akan berbicara tentang ayat pertama dari suratul Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dikatakan bahwa Allah membuka ya, suratul Fatihah dan semua surat di dalam Al-Quran selain suratul Taubah itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Liyursidal muslimin ala ayyab da'u a'malahum wa aqwalahum Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk memberikan petunjuk kepada semua orang Islam bahwa kalau mereka berbicara, kalau mereka bekerja, maka mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu artinya berbeda dengan penganut agama lain. Misalnya dari kelompok apa kalau orang Quraisy jahiliyah masa dahulu, kalau mereka bekerja memulainya dengan Bismillah wal Uzza wal Hubal, Bismi siapa dan sebagainya. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita berbicara tentang sesuatu, kita senantiasa memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada hadis, cuma hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Artinya wa kullu kalamin wa amrin tibalin la yubda'u bihi. Ada 3 ya. Alhamdulillah, ada yang mengatakan bismillah, ada yang mengatakan bidzikrillah, itu fahuwa aqta. Jadi setiap pembicaraan, setiap pekerjaan penting yang baik ya, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau dengan menyebut ya, bidzikrillah, mengingat kepada Allah, maka pekerjaan itu aqta, terputus dari rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam At-Tabari, innallaha ta'ala dzakarahu wa taqaddasat asma'u. Allah itu menyebutnya dan mensucikan ya, namanya yang kemudian diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Apa itu? Wa ja'ala dzalika li jami'i khalqi sunnatan. Menjadikan hal itu kepada semua makhluk Allah itu sunnatan yastannuna biha wa sabilan yattabi', jalan yang harus diikuti oleh mereka yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, itu kata Imam Ghazali. Nah, dalam konteks ini kita di dalam Sahih Bukhari itu dikatakan bahwa orang yang mengambil wudhu, ya, kemudian dia tidak membaca Bismillah, tidak memulainya dengan Bismillah, maka wudhunya itu hanya mensucikan anggota-anggota wudhu. Kita tahu anggota wudhu ada wajah, tangan, kemudian mengusap sebagian, ada yang mengatakan semua, ada yang mengatakan separuh dari kepala kita, kemudian kaki. Ya hanya itu aja yang suci, yang disucikan. Tetapi kalau orang yang berwudu itu membaca Bismillah, maka Allah mensucikan seluruh tubuhnya. Jadi beda jauh gitu ya. Hanya gara-gara membaca Bismillah dengan tidak itu sudah berbeda efeknya. Ya. Nah tadi dikatakan bahwa wa kullu li amrin apa wa kullu kalamin amrin di bali la yubda bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah itu fahuwa aqta. Maka ada dialog imajiner ya saya katakan dialog imajiner aja antara setan lemu dan setan guru. Jadi suatu ketika dua setan ini ketemu berdialog. Yang setan lemu itu mengatakan, "Hei kamu itu kok kurus kerempeng itu gimana sih?" Yang satunya bilang, "Iya kamu kok bisa gemuk begitu itu." Yang satunya bilang, yang gemuk bilang, "Gimana aku tidak gemuk? Wong orang yang aku dampingi itu dalam segala hal tidak pernah mengucapkan, tidak pernah ingat kepada Allah. Kalau dia makan tidak ingat kepada Allah, sehingga akulah yang makan. Orang itu hanya makan ampas." Yang satunya bilang, "Aku kebalikannya. Orang yang aku dampingi itu selalu apa-apa bismillah, sehingga aku tidak pernah kebagian. Makanya aku kerempeng begini." Nah ini apa ya, dialog imajiner kalau saya katakan. Itu dulu saya mendapatkan cerita dari guru saya tapi tidak tahu dari mana dasarnya. Itu
memberikan pelajaran kepada kita bahwa keberkahan itu tidak ada. Ya, keberkahan itu diambil oleh setan gara-gara kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya kira itu dulu anak-anak sekalian pertemuan kita pada sesi ini, dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.